Baik, di sini kelompok kami berisi Ivan dan Tito Firman ingin menjelaskan tentang teknologi-teknologi yang ada. Nah, di sini kami ingin menjelaskan tentang perbedaan antara organisasi komputer dan arsitektur komputer, lalu perbedaan antara CPU dan core, lalu hukum Moore, lalu embedded system dan keadaan teknologi komputer saat ini. Yang pertama, perbedaan antara organisasi komputer dan arsitektur komputer. Nah, arsitektur komputer sendiri berfokus pada desain dan atribut sistem, sedangkan organisasi komputer berfokus pada cara kerja unit operasional dan interkoneksi hardware. Lalu, arsitektur komputer tingkat abstraksinya sangat tinggi, sedangkan organisasi komputer tingkat abstraksinya sangat rendah. Arsitektur komputer contoh-contohnya adalah ISA, arsitektur mikro, sistem desain hardware. Lalu contoh organisasi komputer yaitu teknologi hardware, sistem memori, dan sinyal kontrol. Arsitektur komputer berpengaruh langsung pada logika program dan pemrograman, sedangkan organisasi komputer berpengaruh mendukung pelaksanaan arsitektur secara fisik. Nah, singkatnya, arsitektur komputer adalah rancangan konseptual dan fungsional yang dilihat dari sudut pandang programmer, sedangkan organisasi komputer adalah implementasi teknis dan operasional dari rancangan tersebut pada level hardware. Nah, perbedaan CPU dan core. CPU sendiri bagian utama fisik komputer yang berfungsi sebagai otak sistem, mengeksekusi instruksi program, dan mengontrol operasi seluruh komputer. CPU dapat terdiri dari satu atau lebih pemopresan, juga dikenal sebagai core. Unit core sendiri unit pemopresan independen yang terletak dalam CPU. Setiap core memiliki kemampuan untuk menjalankan instruksi secara mandiri dan melakukan operasi aritmatika dan logika. CPU yang memiliki banyak core dapat melakukan banyak tugas secara bersamaan, yang meningkatkan efisiensi dan kinerja pemopresan. Hukum Moore. Hukum Moore sendiri adalah sebuah pengamatan yang dikemukakan oleh Gordon Moore, salah satu pendiri Intel pada tahun 1965. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah transistor yang dapat ditempatkan pada sebuah microchip akan berlipat ganda kira-kira setiap 2 tahun, yang berarti kompleksitas dan kemampuan mikroprosesor meningkat secara eksponensial dalam periode tersebut. Nama saya Tito Firman Saputra, saya dari Sistekin kelas A semester 2 NIP 14824000005. Saya akan menjelaskan apa itu embedded system. Embedded system adalah komputer kecil yang tersembunyi di dalam perangkat lain untuk menjalankan fungsi khusus. Tidak seperti komputer biasa, laptop atau PC, embedded system didesain untuk tugas spesifik, efisien, dan sering bekerja tanpa campur tangan manusia. Contohnya, mesin cuci otomatis, ada komputer kecil di dalamnya untuk mengatur waktu, putaran, dan air. Remote TV ada sistem untuk mengenali tombol yang ditekan dan mengirim sinyal ke TV. Mobil punya banyak embedded system, misalnya untuk sistem rem ABS, sensor parkir, dan pengaturan AC. Teknologi komputer saat ini terus berkembang dengan cepat, mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi secara efisien. Kali ini kita akan membahas yaitu AI dan machine learning.
AI adalah sistem komputer yang dapat belajar berpikir dan mengambil keputusan seperti manusia. Machine learning adalah cabang AI di mana komputer belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. AI biasa digunakan sebagai asisten kita, seperti ChatGPT, DeepSeek, dan lain-lain. IoT dan smart device, jaringan perangkat fisik seperti sensor, kamera, dan alat rumah yang terhubung ke internet dan saling bertukar data. Biasa digunakan di smart home. Misal kita mengakses CCTV, mengakses AC, mengakses TV hanya dalam satu genggaman handphone yang terkonek oleh internet. Contohnya itu biasanya seperti Alexa dari Google. Augmented reality AR dan virtual reality VR. VR adalah teknologi yang membuat kita merasa masuk ke dalam dunia digital. Menggunakan headset khusus seperti Oculus atau MetaQuest, saat kita pakai VR, kita tidak melihat dunia nyata, tapi hanya dunia virtual. AR menambahkan elemen digital ke dunia nyata, jadi saat masih bisa melihat lingkungan sekitar, tidak perlu alat berat, cukup dengan kamera smartphone atau kacamata AR. Contoh gampangnya, VR itu biasa digunakan oleh gamers saat memainkan game-gamenya. AR digunakan kebanyakan oleh arsitektur untuk mendesain. Jadi dia menggunakan smartphone-nya untuk mendesain suatu ruangannya dengan efisien. Komputasi awan atau cloud computing. Komputasi awan adalah layanan komputasi, server, penyimpanan, database software yang diakses via internet tanpa perlu instalasi fisik di perangkat Anda. Contohnya, perangkat kalian ini sudah penuh memorinya nih, terus butuh penyimpanan. Nah, kalian bisa mengupload foto kalian ke Google Drive atau lain-lainnya lah. Sekian dari saya, terima kasih.